Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Windia Neka Putri dan dua rekan saya, Rizky Nuranisa dan Pipi Fikriati. Dalam video presentasi kali ini, terdapat 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian software engineering, yang kedua, tujuan dan manfaat, yang ketiga, hal yang harus diperhatikan, dan yang terakhir, model pengembangan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian software engineering. Jadi, software engineering merupakan proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji coba aplikasi untuk memenuhi kebutuhan melalui penggunaan bahasa pemrograman. Secara garis besar, software engineering bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak. Berbeda dengan pemrograman sederhana, software engineering digunakan untuk sistem aplikasi yang lebih besar dan kompleks. Umumnya, proses ini digunakan untuk kebutuhan bisnis dan organisasi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat software engineering. Tujuan dari software engineering adalah untuk membantu memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, tetapi memiliki kinerja yang tinggi, handal, dan tepat waktu. Selain itu, untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform dengan biaya perawatan yang rendah. Dengan pernyataan tersebut, maka tak heran jika software engineering sering dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Kemudian, manfaat dari software engineering adalah yang pertama, mendukung kegiatan bisnis yang otomatisasi. Untuk mendukung kegiatan bisnis yang otomatisasi, terdapat metode khusus untuk melakukan perancangan sistem, yaitu metode SDLC, yang dimana di dalam SDLC terdapat beberapa hal, mulai dari desain sistem, development sistem, testing, dan implementasi. Yang kedua yaitu membentuk finansial teknologi, yang dimana teknologi informasi diterapkan pada bidang keuangan. Contohnya, membantu mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan. Hal tersebut membantu proses bisnis untuk melakukan transaksi keuangan. Yang ketiga, mendukung strategi bisnis yang tepat. Dan yang terakhir, mendukung kinerja tim yang efektif. Selain dari 4 hal tersebut, masih banyak manfaat software engineering yang dapat dilakukan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rizky Nuranisa, yaitu tentang hal-hal yang wajib diperhatikan dalam software engineering. Yang pertama itu ada pengoperasian. Nah, setelah pengoperasian itu, setelah proses analisis selesai, kita tuh akan melihat apakah aplikasi itu berfungsi dengan benar, mulai dengan anggaran, efisiensi, keakuratan, fungsi, ketergantungan, dan keamanan. Yang kedua, ada transisi. Transisi ini tuh penting ketika aplikasi itu dipindahkan dari platform yang satu ke platform yang lainnya. Jadi, portabilitas, kegunaan, dan kemampuan beradaptasi ada pada di era transisi ini. Yang ketiga itu ada pemeliharaan. Pemeliharaan ini tuh berfungsi untuk mengetahui bagaimana sebuah aplikasi itu bekerja setelah adanya pembaruan atau update. Aspek-aspek penting yang diperhatikan dalam pasca analisis atau setelah analisis yaitu ada modularitas, pemeliharaan, fleksibilitas, dan skalabilitas. Selanjutnya yaitu ada model pengembangan software engineering. Yang pertama tuh ada model waterfall atau waterfall model, di mana model ini tuh disebut sekuensial linear, merupakan model yang sudah ada paling lama dibandingkan dengan model yang lainnya, dan penggunaannya itu paling banyak. Sistem waterfall ini tuh menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial, dimulai dari tahapan awal seperti melakukan analisis kebutuhan, melakukan desain sistem,
pengkodean atau coding, pengujian, dan penerapan program. Model waterfall ini tuh bisa dipilih ketika semua sudah jelas dan sudah terstruktur dengan rapi, karena jika ada satu proses yang terhenti, maka proses selanjutnya tuh tidak bisa berjalan sehingga target waktu bisa tidak sesuai dengan planning. Model waterfall ini tuh tidak cocok untuk development software yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengembangannya. Sistem dalam metode waterfall ini tuh merupakan proses yang baku sehingga pengembang itu sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini tuh dianggap kurang efektif dan seringkali itu hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Yang kedua itu ada model prototype yang merupakan evolusi dari waterfall. Prosesnya itu lebih simpel dan cocok untuk diterapkan pada saat ini. Ada 3 alur kerja dalam model prototype ini. Yang pertama itu mendengar dari kebutuhan konsumen, yang kedua itu build prototype atau mock-up, yang ketiga itu ada presentasi kepada konsumen. Nah, setelah melakukan presentasi pada konsumen, biasanya tuh akan ada masukan-masukan baru mengenai kebutuhan konsumen. Jika sudah dikerjakan, maka akan diulang kembali perputarannya tuh sampai konsumen ini tuh benar-benar puas, sehingga software yang dibuat itu bisa sesuai dengan kebutuhan konsumen sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Terima kasih. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Vivi Fikriyati. Model pengembangan software engineering. Rapid Application Development adalah model pengembangan perangkat lunak linear yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari saja. Model RAD ini mengadaptasi kecepatan tinggi dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. RAD lebih efektif dibandingkan model waterfall yang cocok untuk keperluan sistem yang mendesak. Kekurangan dari RAD ini adalah tidak semua software cocok menggunakan RAD. Salah satu sistem yang memiliki risiko tinggi dengan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Incremental merupakan kombinasi dari beberapa elemen waterfall yang diaplikasikan secara berulang dengan model prototype. Elemen tersebut terus dikerjakan sehingga menghasilkan sistem yang dibutuhkan oleh konsumen. Kelebihan dari incremental model ini adalah personil bisa bekerja dengan optimal dan mampu mengakomodir kebutuhan perusahaan yang fleksibel. Kekurangan incremental model adalah tidak cocok diterapkan untuk proyek yang besar lebih dari 2000 baris coding. Model ini mengadopsi dari 2 model sebelumnya, yaitu prototype dengan perulangan dan model waterfall. Model spiral atau bisa disebut juga spiral bomb bekerja dengan beberapa tahapan-tahapan berikut ini. 1. Listen, tahan untuk melakukan komunikasi dengan baik user langsung. Kedua, ada planning, menentukan sumber informasi, batasan waktu, informasi tentang proyek yang akan dijalankan. Ketiga, analisis risiko, mencari segala risiko yang akan terjadi, baik masalah teknis ataupun manajemen. Keempat, ada rekayasa, proses dalam pembuatan prototype sistem. Keenam, konstruksi dan pelepasan. Tahap pembangunan sistem dari prototype, kemudian dilakukan pengujian, install, dan diberikan masukan-masukan untuk menghasilkan sistem yang dibuat. Keenam, evaluasi, penerimaan masukan terhadap proyek yang sudah dijalankan. Kekurangan dari sistem spiral ini adalah membutuhkan waktu panjang dan biaya yang besar. Tetapi dari segi kelebihan adalah sangat mempertimbangkan resiko munculnya permasalahan sehingga bisa digunakan untuk pembuatan sistem dengan skala besar. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.